selama itu gue nggak tahu sebenarnya ternyata udah ada historinya sebelumnya itu lo udah coba untuk main-main di tanda petik properti kos-kosan ini ya. Waktu kan gue tahunya kan betul. di import gitu. Nah Jadi, itu gimana sih dulu awal-awalnya bro? jadi sebenarnya waktu yang kita pertama kali aku build yang komunitas import itu, sebenarnya tuh udah mulai transisi sih kan. Ya kita tahulah maksudnya dalam segi bisnis import sekarang kan cukup lumayan ya modalnya kalau misalkan kita main dengan teknik ibaratnya importir yang model kayak kita dulu gitu dengan modal yang sangat terbatas tentunya akan kalah sama marketplace yang importir gede di mana pada banting pricing dan lain-lain, banting harga lah, promonya bisa-bisan. Jadi kalau kita import dengan skala kecil sudah nggak gitu bagus, makanya mulai transisi. Jadi income yang didapatkan itu sudah mulai saya pindahkan gitu. Nah sebelumnya sih bisnisnya di kuliner bro gitu. Sebelumnya di kuliner yang minuman, terus pindah gitu kan. Ada selingan lah, maksudnya ada selingan seperti online shop tadi. Salah satunya adalah kita ngimport barang terus kita jual lagi seperti itu. Nah baru dari duit yang tadi kita dapat itu kita pindahkan ke properti, karena bagaimanapun juga yang namanya properti itu kan walaupun orang bilang harga properti mah nggak selalu naik, tapi harga tanahnya naik. Mungkin nilai propertinya itu nggak naik, tapi harga tanahnya itu pasti naik cenderung biasanya. Walaupun bisa dikata gini, sekarang kan orang bilang lagi pandemi, krisis segala macam ya. Kalau kita survei ya tanah-tanah yang spot locationnya bagus nggak ada yang turun walaupun pandemi. Gitu loh. Tapi bukan berarti dalam arti harga tanahnya nggak turun terus ownernya nggak mau jual lebih murah, nggak gitu juga gitu. Karena terakhir saya juga pas di pandemi ini sekitar bulan Juni saya sempat ambil satu properti juga gitu loh. Maksudnya dalam kondisi yang lagi ibaratnya kata orang lagi mau masuk resesi dan lagi pandemi COVID di mana ekonomi juga katanya lagi miring. Nah justru menurut saya ini adalah momentum yang paling tepat sekali gitu bro buat kita masuk. Seperti yang kita lihat juga mungkin banyak teman-teman mereka pada mikir gila nih kok topiknya properti ini, mungkin ada teman-teman di sini yang baru mau masuk ke properti gitu. Nah terus mereka mikir gue bisa nggak ya mulai investasi dari saat ini gitu, belajar ke tempatnya Bro Iwan. Nah gue juga pengen cerita dari waktu di awal itu kan Bro Iwan sempat cerita dari tahun 2017 ya sampai 2019 aja udah ngumpulin aset sampai senilai waktu itu ya 2019 itu 15 M gitu. Gue nggak tahu sekarang berapa, pastinya kan bertambah terus karena akumulasi terus. Nah tapi akhirnya lu datang dari background lu juga yang awalnya lu merantau kan dari Medan ke Jakarta, terus akhirnya lu kerja di sebuah perusahaan, tapi setelah itu lo sempat keluar dari perusahaan itu ya bro. Nah mungkin bisa diceritain juga, gue rasa ada teman-teman di sini yang mungkin sekarang lagi bekerja tapi pengen mulai juga buat investasi properti yang keadaannya mirip kayak lo dulu gitu. Oke, sebenarnya sih cerita ini udah sempat waktu itu gue sempat ngisi juga. Lo ceritain ya? Ya diceritain di tempatnya Cina ya di Kristina Lee. Nah, cuma secara garis besarnya teman-teman yang di sekolah pebisnis ini, maksud saya gini, mungkin saat ini kita kondisinya dalam waktu bekerja ataupun sebagai karyawan. Tapi teman-teman jangan sampai pesimis dalam arti gini, gue kalau karyawan itu nggak mungkin lah bisa beli properti. Harga properti itu udah selangit, udah mahal, gaji gue aja, ya mohon maaf, misalnya bilang, gaji gue aja di UMR, mana mungkin sih bisa beli properti gitu kan. Nah kalau menurut saya yang paling penting itu yang pertama adalah mental dan mindsetnya dulu bro. Jadi kalau mental dan mindsetnya kita saja sudah salah, pasti kita akan ngebatasin ibaratnya rezeki-rezeki ataupun pintu rezeki yang mungkin dibukakan oleh Tuhan, kita yang tutup sendiri gitu loh. Ibaratnya kalau kita lagi mau masuk ke suatu tempat, ada Bro Yosef udah bukain pintu nih. Cuman pas baru buka pintu, gue ngeliat cahaya lampu di dalam ruangan tersebut, gue jadi kayak takut gitu, kayak vampire kan, kayak vampir jadi takut. Akhirnya gue mikir, udah jangan masuk ruangan tersebut lah, kayaknya gue gak cocok di ruangan itu. Nah, sometimes yang gue selama perjalanan transisi gue tersebut, gue mempelajari kadang-kadang pintu rezeki itu mungkin kita nggak sadar sebenarnya sudah dibukakan baik dari teman maupun dari ya ibaratnya dari Tuhan lah ya yang kasih ke kita melalui tangan ataupun ibaratnya lewat melalui orang lain yang ketemu dari bersama kita gitu, baik kita network maupun mungkin saudara dan lain-lainnya. Nah, tapi yang paling penting adalah yang tadi saya bilang masalah mindset dan mentalnya. Kalau mindset dan mentalnya saja sudah ibaratnya cacat,
udah ngeblok duluan gitu. Ya mungkin juga di sekolah pebisnis kan udah sering banget lah dibahas mengenai masalah ini. Nah, kalau buat saya itu yang penting adalah yang pertama kita rapikan dulu mental dan mindsetnya benar. Jadi harus yakin dulu masalah kita nanti bisa atau enggak, ya kita sambil jalan gitu. Saya juga sendiri transisi nggak ibaratnya langsung, wah gue dapat rezeki nih, dapat uang, ibaratnya dapat uang warisan ya. Bokap juga sama bokap juga ibaratnya nggak ada duit bro. Gitu, mau warisan dari mana ya kan, gitu, bukan dari keluarga ada juga kan waktu starting. Nah tapi mulai dari situ semuanya kita pelan-pelan gitu. Nah memang kalau yang saya alami pribadi ya, contohnya paling gampang adalah karena gue juga modalnya terbatas, ya otomatis gue harus menggunakan yang namanya uang orang lain ataupun modal orang lain. Nah ini yang gue ingat cerita gimana? Nama properti lo kan sekarang Cherry Cost ya, Cherry Property kan. Jadi semua properti kan dinamakan dengan Cherry kan. Ternyata itu ada hubungannya sama bisnis lo yang awalnya itu ya, Cherry franchise, Cherry Bubble. Ya, betul. Nah itu gue senang banget sih waktu ngedengerin pengalaman lo waktu lo bangun si Cherry Bubble ini, sampai lo awalnya karyawan tapi terus lo coba untuk buka stand gitu. Ternyata udah gitu lo buka standnya itu bukannya sekali langsung ambil franchise yang mahal, tapi nyicil kan, nyicil satu persatu. Nah, ini juga teman-teman di sini juga bisa meniru hal yang sama saat mau mulai bisnis di awalnya ya. Karena kan ada passive income, ada yang aktif income-nya kan. Jadi ya teman-teman juga dapatkan dari katakanlah berjualan, tapi jangan lupa untuk pasifnya nih, salah satunya adalah yang kos-kosan ini ya bro. Iya betul. Jadi banyak sekali, kalau mungkin kita juga udah sering lihat lah ya beberapa orang-orang yang ibaratnya sukses ataupun mungkin di luar sana ya kita bisa sebut ultra kaya, mereka pasti rata-rata pasti ada yang bisnisnya itu aktif income, ada yang passive income. Jadi nggak semuanya itu mereka full di aktif, tetapi ada juga yang disisihkan ke pasif tadi. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka aktif semua, ibaratnya mohon maaf ya kasarnya, misalkan nih contohnya ada seorang teman kita yang berprofesi mungkin dokter ya. Bukan berarti dalam kondisi dokter ini adalah income-nya tidak bagus, enggak. Tetapi kita harus berpikir bagaimana supaya kalau misalkan si dokter ini, teman kita yang jadi dokter ini, dia nggak pergi praktek, tapi dia tetap dapat duit. Nah, ini yang kita sebut adalah pasif yang tadi. Nah, tapi banyak sekali kan di luar sana adalah orang-orang berpikirannya adalah, gue jadi dokter atau enggak profesi profesional lain, mungkin ada pengacara ataupun mungkin akuntan dan lain-lain ya, banyak banget profesi profesional yang di luar sana yang bisa kita sebutkan atau kita katakan income-nya itu sangat tinggi banget dan menggoda. Nah, tapi apakah kita di posisi tersebut pernah berpikir kalau one day somehow ataupun suatu ketika, anggaplah ya, amit-amit lah ya, kita tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa bekerja ataupun praktek lagi. Nah, kemanakah kita akan mendapatkan uang? Nah, itu pertanyaannya. Kalau selama mereka bekerja secara profesional, mereka menyisihkan dan mereka berinvestasi, baik di properti cost, mau di saham, forex, dan lain-lain lah. Ada banyak sekali investasi-investasi yang bisa kasih kita ibaratnya passive income, termasuk deposito, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang orang suka fokus ke aktif, dia lupa bangun pasif. Nah, itu problemnya. Karena mereka berpikir bahwa penerus generasinya mereka akan menjalani bisnis maupun usaha yang telah kita bangun sebagai ibaratnya bisa jadi kita orang baru lah. Ibaratnya anggaplah gue orang baru, gue bangun satu bisnis, gue berharap anak gue itu bakal ngelanjutin si Cherry ini. Nah, padahal bisa jadi anak gue maunya jadi dokter gitu kan. Iya. Nah, gitu. Jadi banyak banget kejadian-kejadian di lapangan itu. Enggak semuanya itu yang kita inginkan itu pasti tercapai. Tapi yang ingin saya informasikan di sini adalah bukan berarti kalau kita misalkan mendapatkan penghasilan aktif itu jelek dan pasif itu lebih bagus. Enggak. Justru kalau bisa kita masih dapetin dua income tersebut. Jadi aktif income-nya dapat, pasif income-nya juga dapat gitu. Pasifnya ini untuk apa? Untuk kita covering kalau one day kita punya aktif income udah nggak aktif, maka yang pasif ini bisa mengcovering. Nah, balik lagi yang tadi sempat Bro Yosep singgung, gue pernah ngalamin tuh waktu yang di bisnis kuliner gue. Waktu di 2018 itu kan sempat nge-crash karena masuk
minuman Thai tea. Nah mungkin lo sempat ngalamin iya. masa-masa boomnya di mana Iya. pokoknya momentum boba-boba itu udah nggak ada ya kan. Semua outlet dan yang kita lihat di pasar maupun di jalan ataupun pinggir jalan semuanya berbau Thai tea, green tea. Ya pasti Bro Yosef Iya. udah ngeliat begituan, banyak banget itu fenomena Thai tea dan green tea tersebut. Nah, waktu di sisi tersebut yang bisa mengcovering gua dan bisa memberikan gua untuk mengcover operasional bisnis kuliner gua adalah dari passive income tadi, dari bisnis course tersebut. Gitu. Jadi kadang-kadang waktu kita punya active income terhenti, nah kemungkinan pasif ini bisa jadi adalah pengganti sementara yang bisa mengcover active income kita yang sebenarnya saat itu sedang ada bermasalah ataupun sedang menurun gitu Bro. Nah yang paling Sayangnya banyak dari kita yang kadang-kadang ini ya, udah kasihkan sama active income, bahkan kadang-kadang pulang kita bilangnya, aduh gue jadi dokter pulang udah capek nih gitu ya, jadi lawyer pulang udah capek gitu. Kira nggak kebangun passive income-nya. Padahal sepenting itu ya. Iya betul. Jadi kalau kita bilang mungkin ya kalau mereka terlalu berfokus pada aktifnya sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi mungkin mereka bisa cari satu orang ataupun keluarga yang mungkin bisa dipercaya ya kan, bisa bantu kelola hasil dari aktif ini bisa dipisahkan dan dipindahkan ke si pasifnya tadi gitu, seperti itu. Jadi kan jangan sampai gini loh, ibaratnya gue kerja nih mati-matian gitu kan, duitnya gue taruh aja gitu, nah sampai amit-amit tahu-tahu pas away gitu, udah pergi duluan. Nah ini kan keluarga yang dapat dana ini bisa jadi dia bingung nih mau diapain nih duit gitu, ya kan? Kalau dia uji coba asal-asalan, coba-coba misalkan beli franchise atau apa, ternyata gagal bisnisnya, mungkin dia juga bingung abis itu gue mau makan dari mana nih, bisnisnya gagal, uang habis. Nah itu penting banget, makanya kenapa kalau misalkan udah berkeluarga mungkin bisa bagi tugas, misalkan kalau suaminya yang aktif ya bini bagian hunting lah, cari properti atau enggak nagih-nagih uang kos. Jadi bini juga ada kegiatan bulanan kan, dibanding bininya hangout mulu shopping gak jelas ya nggak Bro. Mending kan bantu belanja. Kolek-kolekin duit pasif baru dia belanja, nah kan lebih enak gitu. Berarti itu strateginya sekarang ya. Kebetulan sekarang udah mulai ini nih, udah punya bini nih, langsung diaktifkan. Itu sekarang gimana Bro? Kalau misalnya dari misalnya tren yang sekarang ini kan mulai masuk ke pandemi nih, terus banyak orang yang bilang sekarang masih menjanjikan nggak sih kos-kosan, atau mungkin awalnya mungkin kenapa sih kos-kosan? Karena gue tahu lu sempat mention juga ada investor properti, tapi beda sama cospreneur ya Bro. Itu mungkin teman-teman juga masih bingung bedanya apa sih? Oh iya, jadi begini, di luar sana itu kan banyak banget lah, maksudnya properti ini kan luas. Ada yang bermain di segmen misalkan dia jual beli tanah ataupun tipenya adalah flipping, dia ada barang murah, misalkan dia beli harga 1M, terus kemudian ada buyer mau beli 1,1, 1,2, ya udah dia jual, dia ambil profit. Ada kan tipenya adalah pedagang di situ. Nah ada juga kan tipe properti yang memang dia adalah pemain tapi dia main di segmen misalkan apartemen, ada juga dia hobinya koleksi apartemen, ada yang seperti itu. Ada juga yang modelnya adalah yang model tradisional Bro, sukanya beli tanah. Kan kalau orang-orang zaman-zaman kakek kita atau orang tua kita kan taunya kalau punya duit beli tanah aja, udah taruh aja lah tanahnya gitu. Tapi nggak diapa-apain, diem aja gitu. Nah banyak juga yang model seperti itu. Apakah hal tersebut salah? Nggak juga gitu. Cuman memang dari semua properti yang tersebut yang gue suka adalah memang kebetulan gue jalanin adalah bisnis cost, karena gue mempelajari beberapa hal di bisnis cost itu. Enaknya adalah yang pertama kita megang itu adalah tanahnya juga, landed. Jadi ibaratnya tanahnya punya kita gitu loh. Kalau di apartemen kan tanahnya bukan punya kita tapi punya bersama gitu. Nah terus kemudian yang kedua adalah kita dapat capital gain-nya tapi dapat cash flow-nya juga. Jadi kalau mau exit ibaratnya lagi bokeh, kita nggak perlu jual sebenarnya properti tersebut Bro, kalau misalkan mereka mengerti. Mereka cukup anggunan aja gitu, ataupun refinance, ataupun ibaratnya jadikan properti tersebut sebagai jaminan kemudian menarik modal kerja kembali. Jadi propertinya masih punya kita, duit yang tadi kita sebenarnya kita mungkin saat ini anggaplah gue jalan bisnis cost, terus tiba-tiba gue melihat kayaknya nih kalau buka cendol menarik nih, tapi modal gue habis nggak cukup.
Akhirnya gue masuklah ke kredit pinjaman tadi dengan menjaminkan properti cost tersebut. Akhirnya gue bisa buka cendol. Harapannya adalah bisnis cendol ini bisa menghasilkan income, menutupi kredit, dan selisihnya itu masuk ke gua. Kalau misalkan nggak bisa, maka bisnis kos ini harus bisa mengcover untuk usaha cendol tadi gitu. Nah, yang paling berbahaya adalah kalau mereka nggak ngerti gitu apa yang sebenarnya mereka mau inginkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau di pandemik ini, kalau menurut gue, kalau untuk bisnis kos harian, jujur sih totally udah ya amsyong abis lah bro kalau harian, karena kita juga ada main harian ya. Karena harian ini kan kita sangat bergantung banget sama ibaratnya travel sama pariwisata. Jadi kalau nggak salah, Koiwan juga pernah akuisisi kos yang ibaratnya udah jadi dia lu ambil, ada yang lagi mangkrak lu ambil, ada yang dari nol sendiri lu buat, kan lu pernah nyobain juga ya. Jadi betul. Nah, cuman di pandemik ini memang jujur sih, totally yang main kos harian itu benar-benar ngap-ngapan habis, karena kita kan kalau di harian ini berharap sama pariwisata. Begitu keran pariwisata dibuka, maka otomatis banyak turis maupun ya bisa dibilang kalau PSBB ini dibuka juga kan teman-teman yang mau pergi dinas, terus ibaratnya ada kegiatan meeting kerja di luar kota ataupun ketemu klien. Nah, itu kan adalah sebenarnya market-market kita yang saat ini lagi hilang gitu loh bro, karena masalah pandemik ini. Nah, tapi bukan berarti bisnis kos ini hancur total, enggak juga, karena waktu di bulan 1 dan bulan 2 itu kita juga kan di komunitas sudah sempat kasih tahu, ya lu juga ada di dalam lah. Dan iya, gue batch pertama malah waktu itu. Gue lihat Pak lagi baru lagi, tapi udah beda topiknya. Wah, ini gue menarik banget, gue harus join nih. Oke. Tapi di situ kan juga maksudnya aku juga udah kasih pengumuman gitulah sejenis di bulan 2 itu aku udah kasih tahu waktu Januari akhir. Teman-teman kalau bisa mulai transisi ke kosan bulanan, waktu itu aku bilang. Karena ini kemungkinan kita bakalan kena ibaratnya wave-nya lah, kena ombaknya nih dari dampak ini. Dan benar waktu di bulan Maret beneran kena boom. Lama kan bulan Mei game over 1 kan. Gitu. Nah, jadi dari situ juga kita sudah prediksi jauh-jauh hari. Kenapa? Karena napasnya kita itu di harian adalah pariwisata gitu loh, sama orang kerja yang dinas. Kalau dua hal tersebut ibaratnya aksesnya kena tutup, baik dari PSBB maupun dari masalah pandemik ini, otomatis ya calon penghuninya nggak ada gitu. Tapi yang di bulan ini kita masih jalan. Kenapa? Karena banyak kita punya tamu ya ataupun penghuni kos saat ini itu orang-orang yang WFH bro. Jadi komposisinya itu sekarang adalah wifi-nya itu, jadi kita harus upgrade gitu loh bro. Karena kebutuhan dan biasanya semuanya pasti full dan semuanya pasti pakai wifi gitu ya. Otomatis koneksi itu jadinya harus kita naikkan lagi speednya, karena ke sharing kan, walaupun kita udah pakai sistem teman kan tetap aja, maksudnya kalau semua yang akses ya otomatis pasti servernya kita juga lumayan berat ngangkatnya gitu. Mau nggak mau kita harus tambah kapasitas bandwidthnya gitu. Seperti itu. Berarti kalau kayak OTE gitu yang travel agent itu udah benar-benar udah kayak aktif lagi ya, kayak Airbnb aja kan udah beralih fungsi kan sekarang kan. Jadi hostnya yang malah jadi buat webinar gitu kan, dia kan ngajarin mengenai macam-macam gitu dia. Terus kalau si yang lainnya gimana? Misalnya si Eri kan udah mulai berkurang nih, tapi kan ada teman-temannya dia tuh yang lain tuh yang masih ada, cuma mungkin udah mengurangi jumlah karyawannya, udah mengurangi banyak hal gitu. Terus udah pakai prosedur-prosedurnya juga yang ditambahin dan lain-lain gitu. Nah, kalau buat kita yang punya kos-kosan, katakanlah tadi yang berpartner gitu, sebenarnya langkah apa sih yang harus kita lakukan sekarang gitu sebagai ownernya sendiri? Kalau menurut aku sih gini ya, dari awal memang bisa dibilang di KSI Community itu kan kita nggak pernah ngajarin teman-teman buat masuk ke operator. Kita nggak pernah ngajarin itu, tapi kita lebih kalah ngajarin teman-teman buat bikin operator sendiri, ibaratnya bikin tim operator sendiri. Jadi nggak bergantung sama operator yang tadi itu. Nah, makanya waktu sekarang kena pandemi gini, itu kerasa banget banyak teman-teman di luar sana yang aku lihat akhirnya propertinya itu nganggur ataupun mangkrak jadinya bro. Kenapa? Karena mereka bingung gitu. Si operatornya ini kan tiba-tiba tutup. Nggak bisa promoin lagi. Dan kapasitas juga udah kurang. Betul. Nah, otomatis yang
ibaratnya investor-investor ataupun pemilik properti yang nggak mengerti cara kelola properti cost ini, akhirnya mereka bingung nih gimana cara jualnya ya. Selama ini kan gue cuma terima beres gitu. Nah ini yang jadi problem. Ditambah lagi, apalagi banyak teman-teman yang lain itu kalau saya lihat yang paling dalam itu adalah mereka ibaratnya belinya itu nyicil bro. Nyicil, Iya, mereka iya. ngambil Berharap properti sama ini. si ya, Ya, betul. Cuman mereka berani ngambil ini kenapa? Karena si operator tadi menjanjikan, kalau Bro Yosep kasih saya properti dengan jumlah kamar segini, maka saya akan kasih uang minimal sebulan Bro Yosep dapat sekian. Nah, ternyata kan kita nggak ada yang tahu nih, tiba-tiba kena hit pandemik ini. Nah, ngegulung lah mereka punya operasional jadi bengkak. Akhirnya mereka mengajukan yang namanya minta dispensasi ataupun adendum perjanjian, perubahan kontrak perjanjian, di mana mereka meminta yang tadinya kita berani bayar sewa fix, kita minta. Oh, justru mereka yang minta adendum ke si pemilik kosannya ya? Betul. Oh gitu. Ibaratnya ya gini, kalau awalnya saya bayar Bro Yosep berani 30 juta, selama pandemik ya sorry lah bro, kalau bisa 10 juta. Nah, problemnya adalah Bro Yosep kan cicilannya tetap Kebal. Iya benar. gitu. Oh iya, iya. Nggak bisa turun kan. Walaupun mungkin ada beberapa teman-teman lain menganggap kalau ada relaksasi itu kita jadi lebih murah dan lebih ringan gitu. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kadang-kadang agak-agak ambigu sama sebelum kita resesi, sebenarnya banyak dari mereka yang ngerasa kalau kos gue sepi nih. Padahal sebetulnya kadang-kadang kita yang nggak ngerti cara untuk marketing kosnya kita gitu. Kan itu juga kadang-kadang jadi isu kan. Kita mikir bahwa kayaknya ini kos gue sepi nih dan berkurang orangnya gara-gara resesi nih. Ini gara-gara pandemi nih gitu. Padahal sebelum pandemi kosan dia juga sepi gitu karena nggak ngerti gimana cara ngelolanya kan gitu. Nah itu sebenarnya kadang-kadang jadi isu juga, jadi alasan juga kan. Nah, sebenarnya kalau kita main yang tadi pakai pengelola atau pakai operator, biasanya mereka kan udah nyariin lah orang yang mau pakainya. Nah tapi kalau sampai berani tanda petik jadi cost planner, berarti lo juga semuanya marketingnya dari awal itu kita sendiri kan? Iya, betul. Jadi dari awal itu memang kita juga udah persiapin masalah marketing cost-nya itu seperti apa. Nah, so far selama ini kan kita build itu kan buat kepentingan pribadi. Nah, kita lagi coba bikin satu aplikasi namanya papikos.com. Nah, di situ kita bikin satu platform yang mirip seperti OTA tadi. Jadi, supaya teman-teman yang lain bisa kita bantu pasarkan, nah kita masukinlah ke sana. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau bikin satu ekosistem di mana pricing cost-nya itu kita yang tentukan harganya bro, bukan pihak operator gitu. Nah banyak sekali kejadian di luar sana, waktu gue pribadi yang ngalamin ya, waktu kerja sama operator, price harganya itu yang nentuin operator. Sebenarnya kalau dia bayar sesuai ibaratnya garansi atau uang jaminan yang tadi kita bahas di awal, itu sebenarnya nggak ada problem sih. Kenapa? Karena kan ya mau kosong mau isi terserah lu lah, yang penting gue udah dapat jelas. Misalkan dapat 30 juta, cicilan gue 25, gue masih dapat 5 juta, udah selesai, kasus tutup. Nah problemnya kalau misalkan kita sistemnya adalah bagi hasil bro, kita dapatnya 25, ternyata operasional 35 bro, bukannya dapat duit nombok 10 juta. Nah ini yang banyak banget di situ, akhirnya teman-teman yang nggak paham dan nggak ngerti, yang kelihatannya wah ya kan, ternyata pas bayar tagihan-tagihan loh kok duitnya habis gitu loh, karena teman-teman banyak yang nggak paham hal tersebut. Nah itu sangat disayangkan banget gitu loh bro. Sebenarnya kan teman-teman kalau kelola sendiri mungkin dapatnya bisa lebih besar lagi gitu, karena teman-teman yang tentuin harganya. Terus mungkin ada yang nanya, terus tapi kemarin gue udah pakai operator nih, dimana gue sekarang udah nggak pakai lagi. Terus sekarang gue harus ngapain? Mikir gitu ya. Gue harus ngapain nih sekarang udah ada kosannya gitu. Nah menurut gue, karena kan buat teman-teman yang sebelumnya masih belum terbiasa untuk katakanlah, gue aja baru tahu dari lo ternyata grade cost itu kan ada beda-beda ya, ada 3 grade cost. Ya, betul. Dimana fasilitas beda yang harus kita kasih ke mereka. Itu menentukan kita costnya itu akan terjual apa enggak juga sebenarnya ya. Yes, itu apa sih yang terpenting buat teman-teman lakuin sekarang yang udah punya tempatnya katakanlah, tapi kok kelihatannya makin sepi, atau gue tadinya sama operator tapi operatornya makin tidak bisa memberikan gue sumber tadi orang-orang yang masuk ke properti gue.
Yang pertama sih ya pasti ya teman-teman kalau mau kelola sendiri harus belajar lah ya. Bisa join lah ke KSI yang pertama. Kan. Terus yang kedua, teman-teman bisa masukin propertinya ngelis di papikos.com. Karena di papikos.com itu sekarang memang kita masih beta ya bro. Jadi tahap optimasi. Jadi ya, buat community. yes, itu kita open buat publik, buat umum. Jadi selain member KSI, Oh, member luar juga bisa masuk di situ. Jadi kita memang itu open untuk publik, di mana nanti pricing sewa dan lain-lainnya teman-teman yang tentuin sendiri, bukan kita, gitu. Jadi teman-teman yang harus tentuin harga tersebut. Nah kalau dulu kita kan dipatok, misalkan anggaplah satu kamar dibayarkan 150.000. Nah ternyata kalau sepi nih dihitung-hitung, mungkin biaya kos operasionalnya lebih dari 150.000. Akhirnya teman-teman nombok dan rugi. Nah tentunya diharapkan dengan adanya sistem pricing dan penentuan harga sendiri ini bisa membuatkan kepuasan sendiri kepada teman-teman gitu yang join di papikos.com tadi. Nah, cuman tentunya masalah operasionalnya teman-teman juga harus ngerti dulu, harus pahamin dulu. Jangan sampai ntar kamu cekin, gue ngapain ya, bingung gitu. Nah, ini repot juga bro. Gitu. Karena selama ini mungkin kan kalau mau operator, mau tamu check-in, mau tamu masuk, mau check out, kita nggak mau pusing. Pokoknya duit terima beres. tinggal lihat report aja. Iya, betul. Nah, ini agak diperhatikan. Itu sih kalau menurut aku yang pertama. Terus kemudian yang kedua, buat teman-teman yang udah existing ya ada dua sih opsinya. Yang pertama memang tadi belajar dan coba jalanin sendiri, atau bisa cari operator lain lagi yang mau kasih garansi income. Yang kedua, teman-teman jual aja, nanti kontak ke kita. Siapa tahu murah kita beli gitu bro. Nah, dan kemarin ternyata project lu yang terakhir juga adalah gabungan dari patungan member-member KSI juga ya. Jadi buat project barengan sehingga bahkan nggak perlu minjem ke bank, mungkin lu teman-teman lu bisa ngumpul barengan terus langsung buat tempat itu ya. Iya. Yang di sekarang ya bro, food cost ya. Iya. Di Cikampek ya. Betul. Nah terus mungkin ada kayaknya teman-teman di sini yang penasaran juga, kalau misalnya gue baru mau mulai, kadang-kadang kan kita di pandemi ini jadi sadar berbagai macam hal gitu, gak hanya sadar ternyata waktu kita terbatas ya, jadi lebih sayang sama keluarga gitu, jadi lebih deket sama nyokap, lebih deket sama bokap gitu kan. Tapi juga ternyata kita jadi sadar kayak gue perlu asuransi nih, bisa kita nambah asuransi kalau kita kenapa-kenapa gitu di saat ini. Tapi kita juga jadi sadar, tadinya kita nggak sadar investasi, sekarang jadi sadar investasi gitu. Tadi dia nanya juga, kalau gue mau coba investasi kos-kosan itu kenapa sih lebih bagus dari yang lain, versi lo tentunya, karena gue yakin semuanya pasti bagus ya media investasi, tapi kan tergantung gimana cara mainnya. Nah kalau kos-kosan, kenapa kita harus ngambil kos-kosan, terus mungkin kos-kosannya itu yang baru atau yang udah running gitu, pertimbangannya apa, terus mungkin buat teman-teman juga kalau mau ngambil kos-kosan itu gimana caranya awalnya gitu, mungkin yang basic gitu. Oke. Yang pertama sih kenapa lebih menarik, tadi gue sebenarnya udah sempat singgung juga ya di awal ya, karena kos-kosan ini paling gampang kita leverage bro, paling gampang kita cari dananya, karena kita bisa gadaikan si propertinya tadi yang sebelumnya udah gue ceritakan juga, cuman itu kan versi kita sudah punyanya. Nah kalau versi kita pas saat belum punyanya ini adalah kita bisa pakai properti tersebut, kita jaminkan atau anggunkan, kita dapat pinjaman ataupun baik pun kita kerjasama dengan orang, misalkan kita punya ilmunya, si bos A ini dia punya modal yang punya tanahnya, ya udah bos ini kita bantu kelolakan aja bos, suntik dananya, nanti saya minta persentasinya, nggak apa-apa bos dapat 80, saya dapat 20%. Nah tapi teman-teman ingat 20% itu kan cukup besar untuk kita nggak pakai modal loh. Nah itu bisa jadi solusi juga buat kita yang baru mulai ataupun start, tapi ibaratnya punya kenalan ataupun rekanan yang ibaratnya sudah jadi sultan tapi nggak mau pusing, tanah gue nganggur tuh biarin aja dah, lu mau pakai. Nah sebenarnya kita butuh orang-orang yang dan banyak ya kayak gitu ya. Iya, kadang-kadang kan kita suka kesal juga bro, lihat nih tanah rumah nih gila nih di pinggir, di pojok, tapi nih rumah kok nggak ada yang pakai, nggak dipasang pelang dijual, didemin aja. Kadang-kadang kita kesal juga, nih orang kaya banget ya didemin gitu. Nah sebenarnya kita harus cari orang-orang yang seperti itu untuk bantu kita untuk mulai, yang dimana kalau kita nggak mau keluar modal sama sekali, cuman modal ibaratnya tenaga dan ilmu tadi, ilmu pengelolaan kos. Itu yang pertama. Yang opsi kedua adalah kita menganggunkan bro, kita pinjam sama bank. Bang, lu mau beli nih properti di jalan A, misalkan anggaplah di Binus gitulah ya, kalau di Jakarta, lu mau beli properti ini di Binus, harganya 3M, tolong dibantu dong, gue cuma punya duit misalkan 200 juta,
bisa nggak dibantu 2,8? Nah, nanti bank kan akan melakukan analisa dan survei, ternyata approval. Oke dah, nggak apa-apa, gue kasih 2,8. Lo keluar 200 juta. Nah, akhirnya kita keluar 200 juta. Jadi kita bisa beli barang yang harganya 3 miliar, cuman modalnya 200 juta, bro. Nah, di investasi lain, gue pengen beli saham 3 miliar, tapi modal gue 200 juta doang. Nggak bisa, bro. Iya. Nggak bisa gue Dan cari. ini alasan untuk lo pindah dari dulu tuh kan lo mainnya minimarket juga ya, sempat lo main minimarket sampai 3 minimarket ya, tapi akhirnya lo malah beralih ke kos-kosan ini. Kalau tanda petik dari sisi persepsi orang yang awam gitu ya, nggak ngerti properti kan kayaknya, keren nih punya minimarket nih, ada ngambil 3 gitu kan. Tapi ternyata lebih menguntungkan si kos-kosan ini ya, secara leverage. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau di minimarket itu bukan berarti minimarket ini nggak menguntungkan. Ada yang profit, ada yang loss gitu. Tapi secara plan finansial jangka panjang gue, minimarket ini nggak bagus, nggak menarik. Kenapa? Karena pertama, gue harus ngambil itu yang jauh dari domisili tinggal gue. Gue kan stay di Jakarta, tapi gue punya minimarket di luar kota semua, bro. Ada yang di Makassar, ada yang di Lampung. Nah, jadi gue berpikirnya begini, waktu itu gue berpikirnya seperti ini, bro. Mungkin sekarang oke lah, kita masih muda, umur 30-an ya kan. Kita masih mau tuh bolak-balik Jakarta Makassar ya kan, naik pesawat 4-5 jam, bro. Kalau transit 6 jam. Masih kuat. Pertanyaan, bro, kalau udah umur 60 tahun, bro, itu PP Makassar apa nggak gempor, bro? Itu yang pertama. Terus yang kedua, belum tentu anak kita mau ngerjain hal tersebut yang tadi gue bilang tadi. Belum tentu dia mau ke Makassar. Ya udah, kamu ke Makassar deh, boy, gitu misalkan. Ngapain? Itu ngecekin minimarket papi. Belum tentu dia mau loh, kecuali dia ada gebetan atau pacar. Ya udah, dia bilang lumayan lah, sekalian lah minta duit jajan. Nah, itu mungkin bisa. Cuman maksud aku, hal tersebut sangat buat gue pribadi itu sangat, kayaknya ini buat long termnya nggak bagus. Kalau buat gue pribadi ya, mungkin di luar sana ada beberapa teman-teman kan yang memang suka. Iya, memang fokusnya di situ ya. Yes, bukan berarti bisnis tersebut jelek, enggak. Tapi gue lebih memilih yang gue bisa keliling satu hari kerjaan selesai. Ya kayak yang udah pernah lu survei juga lah. Gue punya kos-kosan. Gue kerja kan nggak sampai berapa jam, berapa titik, tapi satu kali putaran selesai pengecekan gue. Habis itu gue udah pulang, nggak kerjain hal yang lain gitu. Nah, buat gue bisnis dekat domisili tempat tinggal terdekat dari gue itu, buat gue itu lebih penting. Baik lagi kayak yang tadi lo bilang, mungkin gue lebih mau banyak bersama keluarga, itu waktunya itu lebih banyak gitu. Kalau gue misalkan terlalu banyak keluar kota, pasti waktu gue habis. Misalkan kayak ke Makassar, gue nggak mungkin, bro, bisa PP kayak gue jalan ke Binus gitu kan. Iya. Gue pasti pulang lagi gitu. Iya, betul. Gue kalau paksain pulang pagi sore, pasti gue nyampenya tengah malam, udah capek juga kan. Gitu, maksudnya mau berapa banyak gitu. Sedangkan anggaplah kalau misalkan lu punya 2-3 unit di sono, lu bisa berapa kali ke Makassar PP cuma buat urusin gituan gitu. Menurut gue itu nggak menarik di sisi gue itu. Terus kalau di sisi investasi lain, buat gue ya, buat cari pendanaan modal itu gue agak susah gitu. Bukan berarti kayak saham itu jelek, enggak. Justru kalau menurut gue ya, gue kan sekarang main saham juga kebetulan. Nah, cara main saham gue itu berbeda, bro. Kalau orang kan kebanyakan yang mungkin memang udah expert di saham itu, mereka masukkan semua ke dunia saham dulu. Nah, baru beli properti. Kalau gue kebalik, bro. Gue beli properti dulu, dapat hasil passive income-nya itu gue masukin ke saham, bro. Jadi kalau misalkan amit-amit nih, kayak sekarang nih, saham jatuh, gue nothing tulus. Kenapa? Karena itu duit bukan kerjaan gue, bukan hasil kerja keras, bukan dari aktif gue ya, kerja properti gue gitu. Jadi buat gue ya udah, kita hold aja, dimin aja gitu sahamnya itu. Kan ada yang orang karena dia duit hasil sendiri, dia masukin begitu saham tulus, dia panik kan, panik akhirnya dijual gitu, rugi gitu, akhirnya duitnya loss. Padahal mungkin kalau dia tahan setahun 2 tahun, total ngelambung lagi harga sahamnya. Ya tentunya ini kalau dia beli saham yang benar ya. Kalau dia beli saham yang ngaco ya sama aja gitu ya. Bisa kasih kayak kemarin gitu. Gitu. Terus kalau udah memilih kos, terus biasanya gue harus milih dari yang benar-benar bangun dari awal rumahnya dan lain-lain jadi kos, atau ngambil kos yang udah kayak lu kan sempat ngambil yang mangkrak juga tuh. Gue juga pengen tahu sih alasannya kenapa waktu itu, sama setelah itu juga
ambil yang udah running kan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga berpikirnya, oh berarti gue harus ada rumahnya dulu baru gue jadiin kosan nih. Gitu. Ternyata bisa juga dari pengalaman gue sih, pengalaman gue waktu ngikut dari KSI juga, gue baru tahu oh ternyata kita ikut kos-kosan itu bisa ngambil yang udah running dan ternyata itu lebih efektif juga karena mungkin banyak teman-teman di sini justru nggak tahu gitu. Itu kenapa alasannya? Iya, jadi sebenarnya gini sih, gue sih udah coba banyak yang tadi lu udah cerita ya, maksudnya gue cobain sendiri, karena memang pertama pengen tahu ya kan, ya kepo lah, ada rasa kepo, emang bedanya apa sih ya kan. Setelah gue jalanin, memang balik lagi ke masalah modal bro, balik lagi ke masalah modal gitu, jujurnya begitulah, balik lagi ke masalah modal gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang beli properti bisa nggak pakai modal, apalagi nggak usah pakai modal orang lain. Dulu masih ada problem. Terus sih kalau buat gue ya, menurut gue itu bukan impossible sih, tapi sangat sulit dilakukan buat pemula. Gue udah sempat bikin video juga waktu itu ngejelasin masalah ini di YouTube. Kenapa? Karena waktu itu bilang 2017 itu ya. Yes, betul. Jadi banyak banget regulasi-regulasi yang bikin kita harusnya mau nggak mau harus keluar duit dulu. Tapi bukan berarti nggak bisa kita, ibaratnya nggak bisa, lu nggak usah pakai modal, lu bisa, tapi pakai modal orang lain, kita pinjam dulu, lalu kita bayarkan setelah uangnya itu cair. Nah, balik lagi kalau kita masalah pilih dia mau bangun dari nol atau kita mau ngambil take over yang sudah berjalan. Nah, itu masuknya lagi adalah modalnya sendiri bro, karena kalau yang namanya kita bangun dari nol udah pasti bonyok tuh bro, karena gue udah ngalamin tuh habis-habisan, duitnya habis pasti. Karena ibaratnya gini, lu beli lahan kan belum ngasilin duit bro, apalagi kalau lahan tersebut lu belinya pakai kredit atau enggak pinjam sama investor ataupun orang lain. Lu kan harus bayar bunga, sedangkan properti tersebut belum ngasih income ke kita. Nah itu akan sangat berat sekali buat kita ibaratnya ngebayar cicilan tadi maupun kewajiban tadi gitu. Nah akhirnya solusi keduanya yang paling bagus adalah kita ngambil yang tadi sudah running. Kalau sudah running otomatis kita minimal gini pahitnya, paling pahit ya, ada satu gedung properti ya kan, anggaplah di Jalan Binus, kita beli, setelah take over selesai dia kasih income kita 20 juta. Paling pahitnya waktu lu udah berjalan, lu udah tahu minimal nih lu punya income 20 juta. Udah, yang perlu kita rem adalah operasional cost-nya. Misalkan dulu dia pakai karyawan banyak banget kan, udahlah gua cut-cutin aja lah, pakai 1-2 orang aja deh, kebanyakan ngapain sih ngumpul-ngumpul. Nah bisa seperti itu bro. Jadi kalau di yang secondary market atau ibaratnya yang sudah berjalan, itu kelebihannya adalah kita udah tahu nih bisa dapat gambaran income-nya plus minusnya berapa. Sedangkan kalau yang dibangun nol, dari nol itu kita keluar duitnya yang udah kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya nih bayar kontraktor setiap minggu 100 juta, nah itu uang keluarnya yang kelihatan bro, tapi duit masuknya nggak jelas gitu. Nah itu pertimbangan gue sih dulu, waktu itu gue coba awal pertama kali main, masuk dunia kos kita ngambil take over. Yang kedua kita take over. Nah yang ketiga ini gue ngambil yang mangkrak yang tadi lu bilang itu, alasannya adalah karena murah. Oke. Karena murah banget, karena waktu itu di pasaran sono harganya sekitar 4M, gue dapet barangnya cuma sekitar 2M-an doang gitu. Murah banget, setengah harga. Tapi memang ya kondisinya harus keluar duit buat renovasi lagi, buat nerusin pekerjaan-pekerjaan dia yang belum selesai tadi gitu. Lumayan habisnya lah. Cuman tetap di bawah harga pasar yang seharusnya gitu. Jadi ibaratnya kalau di dunia kita itu ngomongnya, ya lu kalau ibaratnya paling pahit nih, lu jual aja dengan harga di bawah itu, lu udah untung sebenarnya. Karena lu belinya udah murah duluan. Nah problemnya itu adalah banyak orang beli properti itu berharap kalau harganya naik. Nah itu problem bro. Itu problem. Karena kan kita suka kena iming-iming marketing kan. Ya bro Yosef ambil aja nih propertinya di sini. Nanti tahun depan harganya naik nih 5M. Kalau naik bro, kalau nggak naik bro. Tapi kalau yang kita mainkan di KSI kan kebanyakan ini harga pasaran 3M. Kita cari, oh kita dapat harga 2,5M. Jadi kalau kita pahit-pahit kita jual 2,7, 2,8 kita udah profit sebenarnya. Gitu. Terus ada cash flow-nya juga langsung ya. Yes, betul. Jadi kita dapat cash flow-nya juga gitu loh. Tiap bulan dapatnya berapa. Jadi lebih banyak varian yang bisa dimainkan menurut aku ya, instrumen investasinya ketika kita pegang properti. Kalau buat aku sih itu. Karena dari hasil passive income itu
bisa kita lempar kemana-mana. Mau lu beli emas, mau lu ternak kambing, ternak sapi, ya kan? Mau lu bikin investasi saham kayak yang gue lakukan, itu bisa gitu. Kenapa? Karena kita dapat hasilnya itu kan bukan dari hasil kerja keras kita, tapi hasil kerja keras si properti dan sistem yang kita bangun tersebut gitu loh. Dengan bantuan-bantuan anak tim tadi, ibaratnya ya kita sakitnya itu nggak dalam lah kalau dibandingkan kita udah kerja dari pagi sampai malam dapat duit, terus duit itu ditipu sama orang gitu, dibawa kabur, kan dalam banget. Tapi kalau lu dapat duitnya itu ibaratnya bukan dari hasil kerja keras lu sakitnya sakit, tapi nggak yang sampai ke bawah tidur gitu loh bro. Agak-agak santai lah kita, ya udah biarin, entar bulan depan juga masuk lagi duitnya, kan begitu. Jadi kita nggak terlalu dalam gitu. Berarti kalau properti cost tuh sebetulnya saat yang sekarang ini gue berpikirannya itu kalau orang sekarang mungkin tadi kan lockdown sendiri ya, bukan lockdown ini tapi kita sendiri ragu-ragu untuk keluar rumah kan. Berarti kalau udah nge-cost sebenarnya nge-costnya dalam jangka waktu yang cukup lama sekarang. Keluar masuk cost ya, sekarang berarti cari pelanggan baru atau cari orang yang mau masuk ke cost baru itu akan lebih sulit saat ini. Tapi untuk return orang yang udah ada itu jadi lebih mudah karena mereka tendensinya akan mau perpanjang di tempat yang sama terus. Nah, ada dua opsi sih bro, ada dua opsi yang gue udah berjalan sekarang ya. Tergantung dari perusahaannya dulu bro. Kalau perusahaannya PHK dia biasanya pulang bro. Gue juga ngalamin kemarin. Karena dia nggak ada duit bayar kos lagi kan, nggak bisa WFH lagi orang di PHK. Nah, tapi ada sisi lain kayak kemarin kita ada penghuni kos yang masuk baru, cuman kita pakai suruh rapid dulu gitu biasanya. Karena kan syarat dari RT RW tersempat biasanya ada minta rapid test atau segala macam lah. Nah, itu biasanya yang masuk tadi itu adalah orang-orang yang baru diterima kerja, yang ibaratnya mohon maaf mungkin dia punya pembayaran salary lebih kecil dibandingkan orang yang dia keluarkan. Misalkan nih, yang baru anak fresh graduate ini dibayarnya cuma 4,5 juta. Nih anak lama yang dikeluarkan 10 juta. Nah pasti perusahaan mikir, ya udahlah selama masa pandemi gini, yang 10 juta gue keluarin dulu, 4,5 juta tenaganya gue pakai dulu. Jadi gue udah hemat nih 5,5 juta. Nah gue rasa beberapa company sekarang mulai ngelakuin hal tersebut gitu. Jadi di sisi satu ada juga penghuni yang tadi gue bilang keluar karena kena PHK, tapi ada juga kalau memang dia masih dipertahankan, yang tadi lo bilang tadi, dia tetap recurring terus, tetap lanjut ngekos gitu, nggak berhenti. Jadi di saat pandemi ini tadi sempat dimention dari kos harian sebaiknya kita convert ke kos bulanan, berarti karena lebih panjang. Untuk kondisi sekarang. Ini kan pandemi. Terus kedua setelah dijadiin bulanan, mungkin juga ada yang tadinya katakanlah kalau menurut versinya You Business Cost ini kan ada yang versinya luxury, ada yang premium sama yang budget. Berarti sebisa mungkin kita akan turunin rate juga dong supaya mereka yang tadinya low budget itu bisa masuk juga, atau tetap kita fix dengan ini kita. Kalau gue pribadi sih gue nggak ada turunin pricing sih bro, sampai hari ini gue nggak ada diskon. Makanya gue sempat bingung juga. Gue sempat bingung juga sama teman-teman cospreneur yang suka komen di YouTube kita gitu kan. Ya kita sih anak kos kita dispensasikan sampai nggak usah bayar 2-3 bulan. Ya kalau buat gue sih ya bisnis is bisnis gitu. Kalau lo mau amal ibadah ya lo amal ibadah aja. Maksudnya bukan berarti jangan lo satukan gitu. Menurut gue ya. Bukan berarti gue juga bilang ya lo jangan berbuat amal di Pademekin. Enggak. Kita tetap harus berbuat amal, tapi tolong bedakan dua hal yang berbeda gitu. Ya kayak kita lah, kalau kita usaha, jangan campurin uang pribadi sama uang bisnis. Nah bahaya, nanti uang buat beli stok barang dipakai buat belanja, nah itu repot bro. Nah sama di bisnis ibaratnya kayak gitu. Ke lo lah, ya udah relain aja amal aja gitu kan. Betul, maksud gue bukan berarti itu suatu hal yang jelek ya. Menurut gue sih itu hal yang bagus. Lu ngebantu si penghuni kos, lu kasihan. Tapi yang sangat sedih itu adalah gini loh. Lu menciptakan suatu kebiasaan yang bikin mereka berpikir besok-besok gue nggak usah bayar kos aja lah, bu kos gue kan baik. Gue sih menjauhkan kalimat tersebut bro. Kalau memang gue mau ngebantu mereka, ya udah gue bantu dalam hal yang lain. Itu yang gue lakukan kalau di kosan gue. Misalkan kayak gue kasih mereka beras, gue kasih Indomie, gue kasih bantuan gitu, tapi gue nggak berbau duit, tapi gue berbau suatu hal yang mereka bisa konsumsi buat
ibaratnya kayak memperpanjang hidup mereka ataupun buat survival life-nya mereka gitu. Kalau gue lebih arahnya ke arah seperti itu. Jadi gue nggak mau, gue sangat menghindari, sama tim gue itu sangat menghindari yang namanya kita potong diskon, kita nggak mau. Bukannya gue belagu ya bro, tapi duit diskon tadi kita alihkan dalam bentuk yang lain gitu loh bro. Sebenarnya itu diskon juga, tapi kita kasih yang sesuatu yang lain. Ya ibaratnya gini lah, dibanding gue ngasih orang ini duit 100.000, mendingan gue kasih dia suatu makanan yang sudah jelas gue tahu dia bilang dia lapar, udah pasti dia makan. Gitu loh bro. Dibandingkan gue kasih dia 100.000, dia ngomong sama gue lapar, ternyata dia beli rokok bro, kan repot. Laparnya nggak terselesaikan. Ibaratnya online shop, pada lu online shop potong harga, mendingan lu jual harganya sama, tapi gap harga lu margin lu itu lu buat endorse ke siapa kayak gitu. Jadi income lu lebih kecil, tapi lu exposure lu jadi lebih gede gitu. Yes, betul. Kalau di bisnis kurang lebih gitu. Atau enggak bisa jadi kayak gini. Ya udah dibandingkan diskon, mendingan gini. Lo beli 3, gua kasih lo gratis 1, sama aja kan? Kalau menurut gue sih ya. Gitu. At least gini, barang gue keluar tapi profit gue lebih rendah. Atau sama aja kan, gue kasih dia diskon enggak. Profit gue rendah, tapi stok barang mati gue kan berkurang. Kalau di online shop gue mainnya kayak gitu. Gitu loh. Kalau gue sih lebih karena gitu. Jadi bukan berarti ibaratnya kita pelit, enggak. Kita nggak ngajarin teman-teman di sini bukannya jangan beramal, kata Pak Iwan jangan beramal, enggak, bukan gitu. Tapi versinya itu kita berbeda. Itu aja sih kalau menurut aku. Nah, terus gue sempat lihat juga yang cukup menarik tuh, salah satunya adalah cara atasi kos kurang laku akibat pandemi. Itu kan lu sempat ngasih tipsnya tuh 3 tips. Itu kayaknya tipsnya bagus banget tuh. YouTube ya. Kalau teman-teman penasaran, bisa lihat juga tuh ke YouTube-nya You Business Cost ya. Itu banyak banget tips cost, terutama untuk mengakali masalah pandemi ini ya. Dan penting banget ternyata tempat untuk kasih tips buat cost itu supaya protokol kesehatannya itu diperhatikan banget. Bukan cuma ke katakanlah lantainya, terus pegangan tangannya, ke gerbangnya, ke pagarnya, yang dibersih tiap hari, tapi juga apakah itu perlu juga buat kita angkat saat kita lagi marketing? Kalau gue pribadi sih, gue nggak ngangkat itu secara marketing. Apalagi ada sempat beberapa member KSI sempat nanya ke gue, Pak, perlu nggak sih kita terus di aturan kos bahwa di sini harus ada protokol kesehatan? Kalau menurut gue pribadi itu nggak perlu dibikin permanen. Kenapa? Karena COVID ini kan ibaratnya musibah ataupun bencana yang bukan seumur hidup kita akan ngalamin ini gitu loh. Atau buktinya kan di berita juga dan beberapa news juga udah bilang Januari kita sudah mulai masuk, mulai akan divaksin dan lain-lain kan. Ya moga-moga sih itu benar lah ya. Moga-moga itu benar. Nah, kalau menurut aku itu nggak usah. Tapi kita perlu kasih tahu waktu tamu ataupun calon penghuni datang, kita perlu kasih tahu mereka. Kalau di sini ini saat ini kita ada protokol tambahan untuk masalah kesehatan. Kita jelasin tuh harus pakai masker di area kos-kosan. Bisa cuci tangan, kita taruh spot-spot hand sanitizer di mana-mana. Biasanya gue taruhnya dekat dapur sih kebanyakan. Di dapur gue sediain hand sanitizer. Karena orang kan di dapur itu kan tempat corona menyebar bro. Orang megang kulkas, ntar yang orang kedua megang kulkas, kena dia. Nah, jadi gue biasanya taruh hand sanitizer itu dekat kulkas, terus dekat sediain sabun cuci pas sebelum dia masuk gerbang, seperti itulah. Hal-hal yang kecil sih sebenarnya, hal-hal tersebut kecil. Nah, duit itu kenapa kita keluar biaya lagi nggak untuk melakukan hal tersebut? Keluar, operasional kita naik. Tapi uang operasional yang tadi itu kita kasihnya lewat mana? Ya tadi bro, harga yang tidak kita diskon, uangnya itu kita subsidikan ke sana. Makanya di gue ada yang kayak kita bagi-bagi masker ke penghuni kos supaya penghuni kos bisa pakai gitu. Sebenarnya ini penting banget ya, soalnya gue kebayang ada orang yang dia punya kos-kosan, satu aja orang yang kena COVID di sana tuh bisa mempengaruhi seluruh kosannya dia gitu kan. Yes, maksudnya betul. Kayak, ya, karena lu udah pernah ngalamin nggak, ada teman lu yang sempat ngalamin kayak gitu, karena satu kamar gitu, terus berpengaruh ke marketing kosnya atau ke pendapatan kosnya dan lain-lain. Yang udah gue dapet sih waktu itu di klien kita sih. Gitu. Jadi pas di sebelah kosannya tempat yang kita kelola, itu ada yang kena COVID bro. Gitu. Langsung kan kena isolasi tuh. Otomatis kawan penghuni kos sama penghuni kos yang ada saat itu yang existing
itu kan jadi langsung jiper bro, jadi takut. Waduh, sebelah lagi nih tetangga, aduh, nggak berani dah. Akhirnya nggak ada yang masuk. Dan penghuni lama ada 2 tuh, satu dia jadi cabut, yang kedua nih nggak berani keluar, kayak yang tadi lo bilang, di kamar aja semua GoFood apa, nanti dia taruh dulu di depan, dia semprot-semprot, dia diemin 5-10 menit baru dia buka lagi, dia ambil. Gue sempat ngalamin itu sih sekitar waktu di bulan Maret ke April lah gitulah. Terus nerapin salah satu yang lumayan ini itu adalah member get member ya. Itu juga seru juga tuh. Itu tuh di saat kayak gitu itu kalau melakukan hal sama ya. Itu kurang efektif. Apanya? Kurang efektif. Yang mana? Yang member get member. Efektif. Itu efektif banget sih. Cuman itu ada dampak negatif. Itu ada dampak negatifnya juga, bro. Jadi itu efektif, tapi ada dampak negatif. Negatifnya adalah kalau misalkan si temannya keluar, nih biasanya rentengannya keluar semua nih, cabut. Negatifnya di situ. Jadi kalau satu cabut semua. Kalau satu masuk semua. Itu kayak burung merpati bro jadinya. Kalau dia datang bawa teman, ramai ada kandangnya, kita dapat banyak duit tuh dari situ. Nggak usah keluar budget marketing, tapi dapat income gitu. Oh, ternyata banyak strateginya ya. Terus kalau misalnya menurut lo saat sekarang ini banyak orang yang udah kadang-kadang kita melihat kos-kosan kita nih udah merugi nih. Kapan sih saat kita mengatakan wah ini udah amsyong nih gitu, udah nggak bisa lanjut lagi, atau kayaknya gue masih melakukan sesuatu nih, atau kayaknya gue harus ngapain gitu. Kadang-kadang kan kita tetap fokus terus, nyuntik terus ke si kos-kosan kita itu, walaupun sebetulnya kita harus action sesuatu nih gitu. Mungkin ada kejadian juga yang kayak gitu. Gue pernah ngalamin hal ini sih, tapi bukan dalam hal arti nyuntik, tapi lebih ke arah gue dapat penawaran yang lebih menarik waktu itu. Ya, cuman kalau di sisi menyuntik, yang gue pernah rasain itu adalah kita cuma jalan 6 bulanan lah, 6 bulanan. Jadi selama masa renovasi dan selama ibaratnya income kita turun, nih kita suntik dulu. Tapi dari situ kita tahu bahwa kita punya properti akan mendapatkan capital gain gitu. Ibaratnya kenaikan harga propertinya ini kita akan dapat, ibaratnya gini, ya udahlah anggap aja gue subsidi dari operasional, tapi nanti gue dapat balik waktu gue mau jual propertinya gitu. Nah itu juga bisa. Yang pernah gue lakukan adalah kita waktu itu subsidi hampir 6 bulan, habis itu jalan sih kosannya penuh di bulan ke-7, bulan 7, 8, 9, 10 itu penuh. Setelah hampir 2 tahun kita dapat penawaran, ada yang naksir properti kita, terus dia ngebid harganya lumayan, ya lumayan bikin iman goyang juga bro, profit mau 1M kan, akhirnya kita lepas juga gitu waktu itu. Kurang lebih gitu sih waktu itu kita. Oke, wah ini banyak banget sih kayaknya sih yang ada pengetahuan barunya nih, tapi gue kayaknya ada yang nanya nih beberapa orang. Coba ya. Ini malah ada yang berapa? 1 jam atau berapa ya? Ini gue ini bisa sih kalau ini. Gue sempat terakhir tuh sempat 3 jam gue dari sini. Oh, ya. Masih belum stop. Lama sih aman-aman gak putus. Ini ada yang kos-kosan tapi langsung dibuat ke bisnis laundry. Kayaknya laundry juga lagi ini ya lumayan ya, nggak tahu sih. Lagi kok ada beberapa. Oh gitu. Memang kayak sih deh nih. Ya justru kalau bisa kombinasi sama laundry gitu lebih menarik menurut gue. Kenapa? Karena anak kos itu nggak semuanya rajin nyuci bro, nggak semuanya yang rajin nyuci gitu. Pasti ada yang tipe kalau males lah, kayak gue juga dulu waktu ngekos di luar kota, gila gue pulang udah capek jam 6 jam 7 mau nyuci lagi tuh males gitu kan, udah laundry aja lah. Kalau laundry juga ada yang paket kan, kalau member lebih murah. Nah itu sebenarnya sangat mendukung di bisnis kos-kosan tersebut kalau menurut gue. Kak, saran dong untuk kosan yang disewa harian, pengelolaannya bagusnya kayak gimana? Sebenarnya tadi udah di-mention ya, kalau harian sekarang lagi nggak terlalu bagus ya. Gimana? Sorry, putus-putus. Untuk konvertnya dari harian ke bulanan itu langsung convert atau sebaiknya apa? Pasti transisi dulu sih bro. Pertama kita pasti ganti promosi marketingnya, pasti dirubah. Mulai kasih kayak apa ibaratnya pemberitahuan, baik itu berita seperti spanduk,
ataupun brosur, ataupun ya lu bisa broadcast juga kalau misalkan lu memang punya database ya. Kalau di gua kan memang kita punya database gitu, pegang database penghuni kos yang sudah pernah kos sama yang belum kos gitu, yang ibaratnya baru nanya gitu. Nah itu kita offering semuanya ke database yang kita. Nah kalau misalkan dia transisi, nah itu pasti butuh waktu. Nah mungkin ibaratnya, gua hari ini mau berubah jadi bulan, terus ada yang masuk, ya nggak sesimpel itu juga sih. Pasti butuh waktu, tapi bukan berarti nggak laku ya. Butuh waktu, tapi bukan berarti nggak laku gitu. Mungkin butuh waktu penyesuaian, karena selama ini orang mungkin taunya kalau di situ kan cuma harian, nggak terima bulanan gitu. Kalau kita nginep sebulan mahal lah kalau dihitung harian. Nah pasti ada calon-calon penghuni yang berasumsi seperti itu. Makanya kita perlu ibaratnya memberitahu ataupun membuat kayak ibaratnya seperti surat pemberitahuan. Kalau sekarang itu di sini tuh sudah mulai menerima kos-kosan maupun sudah menerima kosan bulanan, tidak hanya harian gitu bro. Nah, yang menarik sebenarnya dari kenapa gue juga pengen ngobrolin masalah kos-kosan adalah sekarang kan gue lagi ngobrolin namanya local marketing. Jadi marketing ya, karena kita job itu kan dari seluruh Indonesia, dari tempat itu kita set kata-kata pakai gini, pakai logistik yang lain dan lain-lain. Tapi ada bisnis kayak kemarin gue barusan buat bisnis berarti makanan, pasti perbedaannya kan kalau makanan daerah sekitar dia kan nggak bisa makanannya dikirim katakanlah di Manado ke Jakarta di Bogor, habis itu dikirim lagi ke Manado gitu. Padahal yang dikirim adalah katakanlah pecel atau lauk sayur gitu kan, nggak mungkin bisa logistik. Nah yang gue lihat ini dari kos-kosan lo ini karakternya juga mirip nih sama, yaitu lo marketing ke area di sekitar dari lokasi kos-kosan juga kan, di area lokal di sekitar kos-kosan siapa yang kos-kosan gitu. Nah, marketing dari buku yang based on revolution itu kan lo dari franchise member lo tapi dari online untuk orang customer ke stand lo yang stand lo itu adalah nah ini karakternya agak beda sedikit nih, marketing online-nya bukan dari tempat kita dikirim ke semua orang tapi justru dari luar tapi diminta untuk datang ke tempat kita. Nah, lo menggunakan yang sama juga yang lo gunakan untuk marketing franchise lo dulu yang seperti itu ke yang sekarang itu yang untuk properti ini berarti ya kurang lebih mirip nih ya. Kita bisa menggunakan juga ya. Iya, sebenarnya strategi marketing yang gue lakukan untuk bisnis kos itu bisa dibilang gue pakai dua sih. Yang tadi lo udah jelaskan. Pertama gue pakai yang ya kayak nearby lah. Radius berapa kilometer dari lokasi kita yang ibaratnya bisa kita covering. Jadi biasa itu offline, yang kayak gitu biasa kita mainnya offline. Yang online sih kita lebih banyak tembak yang orang jauh. Yang nearby itu kita jarang tembak ya. Kalau yang online itu kan kita buat target market yang dimana, misalkan anggaplah si B itu dia rumahnya di Palembang, terus dia dapat kerja nih di Jakarta, gitu di daerah Binus. Nah, kita kan berharap supaya kalau bisa, kalau dia mau masuk Binus, dia ngekosnya di tempat kita, jangan tempat yang lain. Nah, itu yang kita lakukan sebenarnya. Kalau secara untuk yang orang di luar, ibaratnya di luar radius lokal tadi yang bilang itu yang kita targetkan seperti itu. Contohnya apanya? Tapi kalau gimana? Tapi kalau misalkan dibilang kita fully lokal, enggak juga sih bro. Karena kita ada juga yang market kita narik dari luar, berharap dia nyari kerja di daerah kita, dia masuk ke kosan kita. Gitu. Itu lakukan di waktu-waktu tertentu ya, saat memang orang-orang lagi mau masuk kampus, saat orang-orang lagi penerimaan kerja dan lain-lain, baru lo mulai yang targeting yang di luar kota itu. Iya. Oke, wah ini kayaknya juga boleh. Mungkin 3 tips terakhir buat teman-teman yang mau mulai bisnis kosannya di saat pandemi ini, mungkin lagi nyari-nyari dan lain-lain. Ada tipsnya dari lu, 3 tips terakhir buat yang mau mulai. Yang pertama sih ya, yang pasti kita harus belajar dulu. Yang tadi gue udah jelasin dari awal. Kita dalam memulai suatu bisnis ataupun usaha, tentunya pasti kita harus belajar. Nah, mungkin lah uji coba, ya kan? Kalau uji coba asal-asalan repot juga bro, gitu. Salah juga kan. Nah terus yang kedua adalah
kita harus mencari sesuai budget maupun sesuai dengan kita punya modal. Dalam arti di sini adalah modal awal. Jadi misalkan kita punyanya 50 juta atau 100 juta atau 25 juta. Maka kita harus ibaratnya harus tahu diri gitu. Karena modal lu dikit, ya lu jangan nyari yang high class gitulah. Gitu. Jangan nyari yang high class gitu ya. Ibarat kata budget lu mau beli Avanza, tapi lu maksain mau beli BMW, budget lu nggak cukup gitu. Nah, jadi di properti cost juga sama. Menurut aku agak hati-hati dan harus mengetahui kapasitas dari modal sendiri itu seperti apa. Nah, yang ketiga adalah jangan pernah menyerah. Jadi dalam arti gini, gue juga kan pribadi hunting properti cost sudah cukup lama bro. Dari 2013 sampai di 2017 baru beli properti pertama setelah 4 tahun kemudian. Nah, banyak teman-teman itu kadang baru nyoba sekali udah mundur duluan. Gitu. Ini yang kadang-kadang bikin teman-teman akhirnya mundur gitu. Seperti itu. Oke. Siap. Wah, thank you banget nih bro, udah sharing-sharing nih, kita udah 1 jam hampir 20 menit. Thank you banget udah sharing-sharing di sini. Buat teman-teman nanti yang kayaknya mau lihat penjelasannya, gue bakalan share di IGTV. Kan bisa lagi suaranya juga. Oke, boleh. Bisa review lagi, dan jangan lupa cek juga ke terutama YouTube-nya, tuh banyak banget ilmu-ilmunya seputar teman-teman yang mau mulai untuk kos-kosan ya. Jadi YouTube-nya apa bro? Yo Business Cost. Nanti bisa ke YouTube Yo Business Cost. Betul. Oke, thank you bro udah sharing-sharing di sekolah. Sama-sama. Thank you semuanya. See you. See you.